Halo, saya Gracia Mianda dengan NIM 08011282025049 akan menjelaskan mengenai proyek mata kuliah himpunan dan logika samar saya yang berjudul Implementasi Metode Fazzi Mamdani dan Sugeno dalam memprediksi jumlah produksi roti di Global Bakery akibat penyebaran COVID-19 dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anita Desiani, SSI MKOM. Awali dengan pendahuluan, WHO telah menyatakan bahwa virus COVID-19 ditetapkan sebagai pandemi global karena penyebarannya yang sangat cepat. Sebagai upaya meminimalisir penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menerapkan social distancing, physical distancing, dan PSBB. Hal ini tentu membawa banyak dampak buruk bagi masyarakat dalam berbagai sektor, salah satunya ekonomi, di mana usaha-usaha akan mengalami kerugian berupa turunnya pendapatan karena penjualan yang menurun. Salah satu perusahaan yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 adalah toko roti Global Bakery yang terdapat di Bekasi, Jawa Barat. Toko ini mengalami masalah tentang perkembangan penjualan roti yang tidak seimbang dengan jumlah produksi sejak adanya pandemi COVID-19. Perusahaan produksi sejenis ini harus dapat memperkirakan berapa banyak produksi yang mereka lakukan setiap harinya agar tidak ada produk yang tersisa atau terbuang karena habisnya masa konsumsi. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memprediksi jumlah produksi roti adalah dengan menggunakan logika Fuzzy. Logika Fuzzy merupakan suatu logika yang memiliki sebuah nilai kesamaran antara benar atau salah. Logika ini pertama kali dikenalkan tahun 1965 lewat tulisan yang berjudul Teori Himpunan Fuzzy. Logika Fuzzy memiliki banyak jenis dan macam, dan sering digunakan karena memiliki kemampuan dalam memproses pola pikir secara bahasa, sehingga tidak menggunakan persamaan matematik yang rumit. Penerapan sistem inferensi Fuzzy pernah dilakukan oleh Ahmad tahun 2018 untuk memperkirakan banyaknya gula yang harus diproduksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Sugeno dengan orde 0, dan hasilnya didapatkan bahwa metode tersebut akurat untuk memprediksi jumlah produksi gula. Banyaknya penggunaan logika Fuzzy, metode Sugeno, dan metode Mamdani didasarkan pada kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing metode. Metode Mamdani merupakan sebuah metode yang sangat fleksibel dan memiliki toleransi pada data yang ada. Metode ini memiliki kelebihan lebih intuitif, dapat diterima oleh banyak pihak dan cocok digunakan pada input yang dilakukan manusia. Sedangkan metode Sugeno adalah proses pengambilan keputusan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif dan penilaiannya akan lebih tepat karena didasarkan pada toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan solusi untuk memprediksi banyaknya jumlah roti yang akan diproduksi pada suatu hari tertentu oleh Global Bakery pada saat pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode Fuzzy, Mamdani, dan Sugeno. Hasil perhitungan dari penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan banyaknya roti yang harus diproduksi di hari tertentu di masa pandemi COVID-19. Dari penelitian ini juga dapat diketahui metode Mamdani dan Sugeno yang lebih baik dalam produksi roti. Selanjutnya adalah metode. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses memprediksi jumlah produksi roti di Global Bakery akibat pandemi COVID-19 terdiri atas penentuan variabel, fazifikasi, aplikasi turunan fazi, dan defasifikasi. Flowchart-nya dapat kita lihat pada gambar 1. Yang pertama adalah penentuan variabel. Dalam menggunakan metode Fuzzy dibutuhkan dua variabel, yaitu variabel input dan output. Variabel input merupakan masukan dan variabel output merupakan luaran atau hasil yang ingin kita cari. Adapun variabel input dalam program kali ini yaitu sisa penjualan, dan banyaknya orang terkena COVID-19, sedangkan variabel outputnya adalah jumlah produksi roti. Yang kedua, fazifikasi. Fazifikasi merupakan tahapan-tahapan mengubah masukan yang nilai kebenarannya berupa numerik atau pasti ke dalam bentuk tingkat keanggotaan. Berikut adalah dataset yang akan kita gunakan dalam penelitian kali ini, yaitu dataset penjualan, sisa penjualan, penderita COVID-19, dan produksi roti di Global Bakery pada bulan Maret sampai April tahun 2020. Data ini bersumber dari Global Bakery dan website resmi COVID-19 di Kabupaten Bekasi. Dari data yang terdapat pada tabel 1, kita dapat hitung dan kita dapat membentuk himpunan Fuzzy berdasarkan variabel input dan outputnya. Dapat kita lihat di sini bahwa variabel input terdiri atas penjualan, sisa penjualan, dan COVID-19.
di mana variabel fuzzy untuk penjualan yaitu sedikit dan banyak dengan semesta pembicaraan 90-350, dengan rentang untuk sedikit 90 dan 90-350, dan untuk banyak 90-350. Lalu ada sisa penjualan dengan himpunan fuzzy sedikit dan banyak dengan semesta pembicaraan 0-612 dan rentang masing-masing 0-612. Kemudian ada COVID-19 dengan himpunan fuzzy bertambah dan berkurang dengan semesta pembicaraan 6-62 dan rentang masing-masing 6-62. Kemudian ada outputnya adalah produksi roti dengan himpunan fuzzy sedikit dan banyak dengan rentang dengan semesta pembicaraan 216 sampai 840 dan rentang masing-masing 216 dan 280. Dari data pada tabel 2 dapat ditentukan fungsi keanggotaan untuk masing-masing variabel. Dengan pertama menggambarkan grafik keanggotaan, kemudian kita dapat mencari rumus keanggotaan dengan menggunakan konsep persamaan garis lurus melalui dua titik dengan persamaan Y-1 per Y-2-1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Yang pertama untuk penjualan, fungsi keanggotaan penjualan. Berdasarkan data pada tabel 1, penjualan terbanyak terjadi pada tanggal 21 Maret 2020 sebanyak 350 buah dan penjualan paling sedikit terjadi pada tanggal 17 April 2020 sebanyak 90 buah. Variabel ini terdiri atas dua nilai linguistik yaitu sedikit dan banyak. Kita bahas untuk yang sedikit terlebih dahulu. Ini adalah grafik nilai keanggotaan penjualan sedikit. Nah, dari sini kita dapat hitung tingkat nilai keanggotaannya dengan menggunakan persamaan 1 tadi. Di sini dapat kita lihat untuk penjualan berjumlah 90, dia nilai keanggotaannya adalah 1, dan untuk penjualan sebanyak 350, dia nilai keanggotaannya 0. Nah, untuk yang berada pada rentang 90-350 tadi, kita masukkan pada persamaan 1. Di sini kita dapat persamaannya yaitu Y sama dengan 350 dikurang A per 260. Kemudian untuk nilai linguistik banyak, variabel penjualan, di sini kita dapat lihat untuk penjualan berjumlah 90, nilai keanggotaannya adalah 0, dan untuk penjualan sebanyak 350, nilai keanggotaannya adalah 1. Untuk nilai keanggotaan yang berada pada rentang 90-350, kita dapat hitung menggunakan persamaan 1. Sehingga didapatkan Y sama dengan A min 90 per 260. Lalu kita gabungkan kedua gambar dan kedua persamaan tersebut sehingga didapatkan untuk nilai sedikit itu 90, penjualan sebanyak 90 memiliki nilai keanggotaan 1 dan penjualan 350 memiliki nilai keanggotaan 0. Sedangkan untuk nilai linguistik banyak, penjualan 90 memiliki nilai keanggotaan 0 dan 350 memiliki nilai keanggotaan 1. Berikut adalah persamaannya. Kita namai dengan persamaan 4 dan persamaan 5. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada variabel sisa penjualan. Di sini kita akan dapatkan grafik nilai keanggotaannya untuk variabel sisa penjualan, dan ini adalah persamaan untuk variabel sisa penjualan. Kemudian untuk yang variabel COVID-19, kita juga lakukan hal yang sama, sehingga didapatkan grafik nilai keanggotaan COVID-19-nya adalah sebagai berikut, dan ini adalah persamaannya untuk mu COVID berkurang dan mu COVID bertambah. Kemudian untuk variabel output produksi, kita juga lakukan hal yang sama, di mana kita cari terlebih dahulu nilai terbanyak dan paling sedikitnya, kemudian kita gambarkan grafiknya, dan kita hitung nilai keanggotaan untuk masing-masing rentang. Sehingga didapatkan berikut adalah grafik nilai keanggotaan dari produksi, dan ini adalah persamaan nilai keanggotaannya. Lalu yang ketiga, kita masuk ke fuzzy inference system. Pada tahap ini akan dibentuk aturan-aturan yang akan digunakan dalam proses perubahan input sistem yang awalnya berupa numerik menjadi variabel bahasa. Nah, di sini akan digunakan 8 rule, yaitu jika penjualan sedikit dan sisa penjualan sedikit, maka COVID-19 akan
dan COVID-19 berkurang, maka produksinya akan sedikit. Dan seterusnya sampai 8 rule tersebut. Rule ini didapatkan dari Kofifa Putriani et al. 2021. Kemudian aplikasi aturan fazi. Pada tahap ini, aturan-aturan yang kita telah miliki pada bagian 2.3 yang rule-rule tersebut akan ditetapkan pada nilai dari setiap variabel yang kita miliki. Aturan yang menggunakan N atau menerapkan gabungan akan menggunakan operasi min, dan aturan yang menggunakan OR atau menerapkan irisan akan menggunakan operasi max. Secara umum, rumusnya dapat dituliskan seperti pada persamaan 18 dan 19. Kemudian yang kelima ada defasifikasi. Defasifikasi adalah metode untuk mengubah nilai himpunan fazi menjadi nilai tegas kembali. Pada metode Mamdani, defasifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan sentroid, yaitu dengan mengambil titik pusat daerah fazi untuk mendapatkan nilai tegas. Rumusnya didapatkan dari Anjani dan Marpaung tahun 2022, dapat dilihat pada persamaan 20. Kemudian domain kontinu dengan Z0 adalah nilai defasifikasi dan mu Z adalah derajat keanggotaan titik tersebut, sedangkan Z adalah nilai domain ke I. Hal ini dapat dinyatakan sebagai persamaan ke-21. Kemudian pada metode Sugano, defasifikasi dapat dilakukan dengan perhitungan weight of average yang rumusnya dapat dilihat pada persamaan 22. Bagian selanjutnya adalah perhitungan manual. Pada tahap ini akan dilakukan perhitungan secara manual terhadap data tanggal 15 April tahun 2020 yang bersumber dari tabel 1, di mana jumlah penjualannya adalah 122 buah, sisa penjualan 478, dan jumlah penderita COVID-19 sebanyak 50 orang. Kita akan selesaikan dengan dua metode, yaitu Mamdani dan Sugeno. Tahap penyelesaiannya sama untuk kedua metode, yaitu fazifikasi, aplikasi fungsi turunan, komposisi fungsi aturan, dan defasifikasi. Untuk metode yang pertama, kita awali dengan metode Mamdani. Tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah fazifikasi, di mana pada tahap ini akan dihitung derajat keanggotaan dari data yang akan kita uji coba berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah kita bentuk pada bab 2. Yang pertama untuk variabel penjualan, di sini terdapat dua nilai linguistik yaitu sedikit dan banyak. Untuk nilai linguistik sedikit, kita akan masukkan soal tersebut ke persamaan 2. Kita dapat lihat bahwa 122 ini berada pada rentang 90 sampai 350, sehingga kita dapat masukkan nilainya ke persamaan 2. Di sini ada mu penjualan sedikit, A, sama dengan 350 min A per 260. Jadi dapat dilihat bahwa A ini adalah nilai yang ingin kita masukkan atau nilai penjualannya. Di sini mu penjualan sedikit 122 sama dengan 350 dikurang 122 per 260. Hasilnya kita dapatkan 0,877. Kita lakukan hal yang sama untuk nilai linguistik banyak. Dengan memasukkan soal tersebut ke persamaan 3, kita dapat mu penjualan banyak adalah 0,123. Jika kita lihat di sini, nilai dari mu penjualan sedikit jika ditambahkan dengan mu penjualan banyak atau derajat keanggotaan penjualan sedikit jika ditambahkan dengan derajat keanggotaan penjualan banyak, hasilnya adalah 1. 0,877 jika ditambahkan dengan 0,123 adalah 1. Karena derajat keanggotaan harus berjumlah 1. Kemudian untuk variabel sisa penjualan, kita masukkan ke persamaan 6, didapat derajat keanggotaan sisa sedikit adalah 0,219 dan derajat keanggotaan untuk sisa banyak adalah 0,781. Kemudian untuk variabel COVID-19, untuk jumlah penderita COVID sebanyak 50 orang, kita dapat mu COVID berkurang sebanyak 0,214 dan mu COVID bertambah sebanyak 0,786. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu aplikasi fungsi turunan. Pada tahap ini, aturan-aturan yang kita miliki pada bagian 2.3 yaitu sebanyak 8 rule akan diterapkan pada nilai dari setiap variabel. Aturan yang dimiliki menggunakan operator N, maka dalam proses perhitungannya akan menggunakan operasi
min sesuai dengan persamaan 18 yang sudah ada di atas. Untuk rule yang pertama, if penjualan sedikit, and sisa sedikit, and COVID-19 berkurang, dan produksi sedikit. Maka di sini kita hitung alfa predikat satunya dengan mu penjualan sedikit, karena dia if penjualan sedikit, digabung dengan mu sisa sedikit, digabung dengan mu COVID berkurang. Di sini nilai yang kita miliki pada soal, penjualannya sebanyak 122, sisanya sebanyak 478, dan penderita COVID-nya sebanyak 50 orang. Nah, kita masukkan mu-nya atau derajat keanggotaannya sesuai dengan perhitungan yang sudah kita lakukan di atas tadi. Di mana mu penjualan sedikit 122 itu sebesar 0,877, mu sisa sedikit untuk sisa penjualan sebanyak 478 adalah 0,219, dan mu COVID berkurang untuk pasien COVID-19 sebanyak 50 orang adalah 0,214, sehingga nilai minimum dari ketiga nilai ini adalah 0,214. Lalu kita lakukan perhitungan yang sama dengan tahapan yang sama pada ke-8 rule. Jadi di sini akan kita dapatkan alfa predikat 1, alfa predikat 2, alfa predikat 3, sampai dengan alfa predikat ke-8. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu komposisi fungsi aturan. Setelah proses inferensi terhadap semua nilai aturan selesai, selanjutnya adalah proses agregasi. Agregasi yaitu proses menggabungkan semua output ke dalam satu aturan fuzzy. Input dari proses ini adalah fuzzy set. Metode yang digunakan adalah metode max atau maksimal, yaitu output maksimal dari setiap aturan pada setiap fungsi keanggotaan. Pertama akan dicari nilai maksimum yang terkandung pada aturan fungsi keanggotaan berkurang, kemudian dicari nilai fungsi maksimum pada fungsi keanggotaan bertambah dengan menggunakan persamaan 19, sehingga didapatkan nilainya sebagai berikut. Untuk yang pertama, nilai fungsi keanggotaan produksi sedikit dengan di sini ada 4 aturan yang menghasilkan produksi sedikit. Jadi, di sini terdapat 4 aturan yang menuliskan dan produksi sedikit. Maka akan diambil nilai maksimum dari keempat derajat keanggotaan tersebut. Di sini produksinya sedikit, berarti kita ambil 0,123, produksinya sedikit kita ambil 0,123, produksinya sedikit kita ambil 0,219, dan di sini juga ada 0,124. Jadi kita cari nilai maksimum dari keempat nilai tersebut, dan nilai maksimumnya adalah 0,219. Maka nilai mu produksi sedikit untuk angka tertentu atau D itu adalah 0,219. Dan untuk bagian kedua, kita cari nilai mu produksi banyak. Di sini kita juga ambil dari perhitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya, didapat nilai maksimumnya sebesar 0,781. Maka dapat kita simpulkan bahwa mu produksi banyak adalah 0,781. Setelah itu kita gambarkan grafik komposisinya sesuai dengan perhitungan yang sudah kita dapat tadi. Untuk nilai produksi sedikit 0,219 dan untuk nilai produksi banyak 0,781. Di sini nilainya kita akan bagi menjadi 3 bagian utama. Pertama kita cari dulu nilai T. Nilai T didapat dari 840 min T1 per 624. Ini adalah persamaan yang sebelumnya sudah kita dapat, kita masukkan nilainya. Nilainya 0,781. Kemudian kita dapat T1-nya 352 dan 352,656 dan nilai T2-nya adalah 703,344. Jadi di sini T1-nya adalah 352 dan T2-nya adalah 703. Setelah mendapatkan nilai T1 dan T2, maka kita dapat bentuk fungsi keanggotaan untuk daerah hasil komposisi. Kita dapat lihat pada persamaan 23. Tahapan selanjutnya adalah defasifikasi. Proses defasifikasi metode Mamdani dilakukan dengan menggunakan metode centroid. Pada metode ini, solusi KRIP diperoleh dengan mengambil titik pusat
daerah fazi dengan menggunakan persamaan 20. Dalam menggunakan persamaan 20 akan dicari momen dan luas terlebih dahulu untuk memasukkan nilai-nilai dalam persamaan 23. Jadi nilai ini akan kita terapkan ke dalam persamaan 20 dan didapat hasilnya 608,692. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode Sugeno. Tahapannya sama, yaitu yang pertama fazifikasi. Pada tahap ini kita akan menghitung derajat keanggotaan dari data yang akan dicoba berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah dibentuk. Di sini juga tahapan pengerjaannya sama. Pertama kita hitung untuk variabel penjualan dengan penjualan sebesar 122 buah. Kita dapat nilai penjualan sedikit, nilai derajat keanggotaan penjualan sedikit sebanyak 0,877 dan untuk nilai linguistik banyak sebesar 0,123. Untuk sisa penjualan, mu sisa sedikitnya 0,219 dan mu sisa banyaknya 0,781. Selanjutnya untuk variabel COVID-19 kita dapat mu COVID berkurang 0,214 dan mu COVID bertambah 0,784. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi fungsi aturan. Pada metode Sugeno, selain menghitung nilai dari alfa predikat, akan dihitung juga nilai Z untuk setiap aturan. Jadi ini adalah yang membedakan metode Mamdani dan metode Sugeno. Jadi di metode Sugeno kita akan hitung nilai Z-nya juga. Dalam variabel produksi sedikit memiliki nilai konstan 216 dan banyak memiliki nilai konstan 840. Rule pada permasalahan ini menggunakan N, maka kita ambil nilai minimumnya. Hal ini sesuai dengan persamaan 18 yang ada di atas tadi. Contohnya untuk rule yang pertama, if penjualan sedikit, N sisa sedikit, N COVID-19 berkurang, dan produksi sedikit. Untuk alfa predikat satunya, kita dapat mu penjualan sedikit 122, mu sisa sedikit 478, dan mu COVID berkurang 50, itu kita cari nilai minimumnya, kita dapat sebesar 0,214. Nah, di sini kita ketahui bahwa aturannya atau rule-nya menginginkan produksi sedikit, sehingga kita masukkan Z1 216, karena pada bagian atas tadi kita sudah ketahui bahwa produksi sedikit memiliki nilai konstan 216. Jadi Z1 adalah 216. Kemudian untuk Z2 juga dia menginginkan produksi sedikit, jadi Z2-nya 216. Nah, pada rule yang ketiga dia menginginkan produksi banyak, sehingga nilai dari Z3-nya adalah 840, karena nilai konstan untuk produksi banyak adalah 840. Begitu seterusnya sampai rule yang ke-8. Kemudian kita masuk ke komposisi fungsi aturan. Setelah proses inferensi terhadap semua aturan selesai, selanjutnya adalah proses agregasi. Pada proses ini, kita akan menggabungkan semua nilai output ke dalam satu fuzzy set. Dalam metode Sugeno akan dicari nilai perkalian antara Z dan alfa predikat untuk masing-masing aturan sehingga diperoleh sebagai berikut. Jadi Z1 dikali dengan alfa predikat yang pertama. Z1-nya adalah 216. Di sini kita lihat bahwa Z1 adalah 216 dan alfa predikat satunya adalah 0,214. Jadi kita kalikan 216 dan 0,214. Didapatkan hasil 46,224 dan kita hitung semua sampai nilai Z yang ke-8. Kemudian defasifikasi. Defasifikasi dalam metode Sugeno dilakukan dengan menggunakan metode average untuk mencari nilai Z dengan menggunakan persamaan 22. Jadi nilai-nilai ini akan kita jumlahkan, nilai hasil perkalian ini akan kita jumlahkan, lalu kita bagi dengan jumlah dari nilai keanggotaan dari semua aturan atau semua rule yang kita miliki. Didapatkan hasilnya 619,323. Program yang dibuat pada pembahasan ini menggunakan MATLAB, khususnya fitur Toolbox dan GUI. GUI atau Guide User Inference merupakan sebuah aplikasi display pada MATLAB yang mengandung tugas, perintah, dan komponen untuk mempermudah user atau pengguna dalam menjalankan tugas. Fitur pertama yang akan kita bahas adalah fitur Toolbox.
Langkah penggunaan Fuzzy Logic Toolbox menggunakan metode Mamdani maupun metode Sugeno sebenarnya memiliki langkah atau tahapan yang hampir sama. Pertama, kita buka aplikasi MATLAB, kemudian kita ketik Fuzzy. Di sini metode default yang akan keluar adalah metode Mamdani. Sedangkan jika kita ingin menggantinya menjadi metode Sugeno, kita dapat klik File, New Viz, dan kita ganti menjadi Sugeno. Nah, di sini terdapat 3 bagian, yaitu input, pemrosesan, dan output. Kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode Mamdani. Di sini terdapat 1 buah variabel input, sedangkan pada persoalan yang kita memiliki 3 buah variabel input. Jadi, kita akan tambahkan variabelnya dengan menggunakan edit, add variable input. Kita tambahkan sebanyak 3 buah. Variabel input yang pertama kita ganti namanya menjadi penjualan. Kemudian variabel input yang kedua kita ganti namanya menjadi sisa penjualan. Dan variabel input yang ketiga kita ganti menjadi COVID-19. Begitu pula dengan output, kita ganti namanya menjadi produksi. Setelah itu, kita klik di sini. Untuk variabel penjualan, kita klik 2 kali, kita masukkan range-nya. Range pada variabel penjualan adalah 90 sampai 350. Kemudian, kita klik MF1, kita ganti menjadi variabel linguistiknya adalah sedikit dan banyak. MF2-nya kita ganti menjadi banyak. Lalu kita ganti parameter untuk variabel linguistik sedikit, yaitu min 1000, atau berapapun nilai yang lebih kecil dibanding nilai paling kecil yang kita miliki di variabel tersebut, sampai 350. Begitupun untuk yang banyak, kita ganti jadi 90, 350, dan nilai berapapun yang lebih besar dari 350. Di sini saya coba ambil 1000. Kemudian, karena kita hanya memiliki 2 variabel linguistik, maka variabel linguistik yang ketiga di sini akan kita hapus dengan klik edit, kemudian remove selected MF. Nah, kita lakukan hal yang sama pada variabel sisa penjualan, COVID-19, dan produksi. Di sini ada sedikit dengan range-nya 0 sampai 612. Ini sedikit. 1000. 612. Di sini banyak. Hmm. 612 dan 1000. Kita hapus variabel yang ketiga juga. Dan lakukan hal yang sama pada variabel COVID-19 dan produksi. Selanjutnya, setelah kita mengisi nilai range dan nama nilai linguistik pada setiap variabel, kita klik edit, kemudian kita masukkan rule yang kita miliki pada bagian 2.3 tadi. Ketik rule. Di sini terdapat 8 rule sesuai dengan bagian 2.3. Cara menginput rule adalah kita pilih penjualannya, nilai linguistik penjualannya, apakah sedikit atau banyak, sisa penjualannya sedikit atau banyak, dan COVID-19-nya berkurang atau bertambah. Kemudian produksinya sedikit atau banyak juga. Jadi kita pilih sesuai dengan rule yang kita miliki, kemudian kita klik add rule. Setelah itu, untuk melihat hasil dari setiap rule, kita klik view, kemudian kita pilih rule. Nah, di sini akan terlihat beberapa grafik yang menunjukkan hasil atau nilai dari setiap variabel yang kita miliki. Nah, kita coba masukkan untuk soal yang kita miliki pada bagian 3 tadi, yaitu input sebanyak 122 penjualan, 478 sisa penjualan, dan 50 pasien COVID-19. Di sini akan terlihat bahwa produksi yang dilakukan adalah sebanyak 607.
Untuk metode yang kedua yaitu metode Sugeno, kita lakukan hal yang sama yaitu kita ketik fuzzy, kemudian kita ubah metodenya menjadi metode Sugeno. Nah, di sini kita akan diberikan 3 kotak yaitu variabel untuk variabel input, pemrosesan, dan variabel output. Kemudian kita tambahkan variabel inputnya karena kita memiliki 3 variabel input. Kita tambahkan menjadi 3 dan kita isi nilai range dan nilai linguistik dari setiap variabel. Nah, di sini terdapat sebuah perbedaan mendasar antara variabel input dan variabel output pada metode Mamdani dan metode Sugeno. Jika pada metode Mamdani tadi, variabel outputnya akan berupa nilai keanggotaan, sedangkan pada metode Sugeno, nilai variabel outputnya akan berupa nilai konstan. Jadi, ini adalah perbedaan mendasar antara metode Sugeno dan metode Mamdani. Kita isi nilai dari setiap variabel, nilai range dari setiap variabelnya dan nilai linguistiknya. Nah, di sini saya sudah melakukan pengisian terhadap range dari setiap variabel dan untuk nilai produksinya juga sudah saya isi, di mana range-nya adalah 0 sampai 1 dengan parameternya 216 untuk nilai linguistik sedikit dan 840 untuk parameter banyak. Kemudian kita masukkan rule, caranya sama seperti metode Mamdani sebelumnya. Kita klik edit, kemudian kita pilih rule. Di sini rule-nya sama juga 8 buah, dan untuk melihat hasilnya kita klik view, kita klik rule, dan akan tampil beberapa grafik seperti ini. Kita coba masukkan data yang sebelumnya kita miliki pada bagian 3, data uji kita, yaitu 122 penjualan, 478 sisa penjualan, dan 50 orang terkena COVID-19. Hasilnya adalah 703 produksi roti. Fitur selanjutnya yang akan kita gunakan adalah fitur GUI. Caranya untuk menggunakan MATLAB dengan fitur ini adalah ketik guide di command window, kemudian klik enter. Di sini akan muncul tampilan Guide Quick Start. Kita pilih blank GUI default, kita klik OK. Nah, di sini kita buat tampilan yang akan kita gunakan untuk menjalankan program kita nanti. Kita dapat menggunakan fitur-fitur seperti teks, atau checkbox, atau apapun yang ada di bagian kiri ini. Misalnya saya di sini menggunakan fitur teks untuk membuat judul. Kemudian di sini saya sudah punya program contoh tampilan yang akan saya gunakan dalam program saya nanti. Di sini ada program prediksi jumlah produksi roti di Global Bakery. Nah, untuk menjalankan fitur-fitur dalam program ini, kita klik kanan pada bagian yang akan kita isi sebagai variabel input dan variabel outputnya. Kita klik view callback dan kita klik callback. Nah, di sini akan ada aturan-aturan atau codingan tentang perhitungan yang akan dilakukan oleh MATLAB nanti. Perlu diingat bahwa variabel-variabel yang kita masukkan dalam codingan GUI ini harus sama dengan variabel-variabel yang kita miliki pada fitur toolbox tadi, karena fitur toolbox dan fitur GUI ini memiliki hubungan. Karena kita akan memanggil perhitungan dari fitur toolbox tadi. Di sini seperti penjualan, variabel penjualan di fitur toolbox saya juga adalah penjualan, jadi harus sama persis. Kemudian kita masukkan aturan-aturannya, perhitungan-perhitungannya ke dalam codingan ini. Selanjutnya kita akan coba jalankan, kita run dengan klik tanda segitiga hijau di sini, di mana penjualan yang kita lakukan tadi sebanyak 122, sisa penjualan sebanyak 478 dan penderita COVID-nya sebanyak 50 orang. Di sini ada 3 tombol yaitu reset, proses, dan keluar. Untuk metode GUI ini kita juga langsung menggunakan atau menampilkan dua hasil dari kedua metode yaitu metode Mamdani dan metode Sugeno. Jadi tidak satu-satu seperti pada fitur toolbox tadi. Di sini langsung terlihat perbandingan dari kedua metodenya. Karena kita ingin memproses di sini perhitungan ini, kita klik proses di tengah.
Akan didapatkan hasil outputnya untuk metode Mamdani sebesar 607,419 dan untuk metode Sugeno sebesar 703,377. Nah, di sini kita juga dapat melakukan reset atau pengulangan kembali. Nah, jadi ketika kita mengklik reset, nilai-nilainya semuanya akan hilang. Dan apabila kita sudah selesai melakukan perhitungan, kita dapat klik keluar. Begitulah proses perhitungan menggunakan GUI. Setelah melakukan perhitungan baik secara manual maupun melalui pemrograman, kita akan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan yang kita miliki. Pada tabel 3 terlihat bahwa perhitungan manual menghasilkan 608 untuk metode Mamdani dan 619 untuk metode Sugeno. Dengan menggunakan fitur Toolbox, kita dapat hasil Mamdani 607 dan hasil Sugeno 703. Kemudian untuk fitur GUI, kita dapat hasil Mamdani 607,419 dan metode Sugeno sebesar 703,373. Dari hasil pengujian tersebut, kita dapat melihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil perhitungan manual dan MATLAB GUI Toolbox yang diperoleh dari metode Mamdani maupun metode Sugeno. Pada kedua metode ini juga memiliki kesimpulan yang sama, yaitu pada metode Mamdani dan Sugeno didapatkan kesimpulan produksi banyak. Selanjutnya adalah bagian terakhir kesimpulan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa logika fuzzy dapat digunakan untuk mengidentifikasi jumlah produksi berdasarkan jumlah penjualan, sisa penjualan, dan jumlah pasien COVID-19 dengan metode Mamdani dan Sugeno. Metode fuzzy, Mamdani, dan Sugeno menghasilkan akurasi yang cukup baik saat ditetapkan pada data uji dengan bantuan MATLAB Logic Toolbox dan MATLAB GUI. Dapat disimpulkan bahwa metode Mamdani dan Sugeno sama-sama baik dalam menentukan jumlah produksi roti saat pandemi COVID-19 di Global Bakery. Sekianlah penjelasan dari tugas saya. Terima kasih.